today. I hope you are in the good condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to Mathematics class. Today we are going to learn mathematics. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangat? Baik, kita bersama-sama ya, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kalian sudah semangat belum belajar matematika bersama Ibu? Baik, apabila sudah siap dan semangat, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku Let's Start Math Students Book dan buku 02-nya ya. Are you ready kids? Let's begin. Today we are going to learn about quadrilaterals atau segi empat. Ada yang tahu bentuk dari quadrilaterals itu seperti apa? Baik, kita bahas secara bersama-sama ya. Mari kita lihat bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam quadrilaterals atau segi empat dan apa saja ya ciri-cirinya. Mari kita mulai. Seperti biasa, pembelajaran hari ini yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-31. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari apa itu quadrilaterals. Kemudian yang terakhir kita akan mengerjakan latihan soal. Semangat anak-anak, let's begin. Yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-31. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membacakan ayat suci tersebut, mari kita lihat lagi ayat tersebut. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang suatu penciptaan Allah yang sangat sempurna. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini pasti bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, Allah itu menciptakan sesuatu pasti berbeda-beda bentuknya. Ada yang menyerupai lingkaran, ada yang menyerupai segitiga, ada yang menyerupai persegi, dan lain sebagainya. Nah, Allah menciptakan sesuatu itu berbeda-beda, pasti ada manfaatnya. Nah, untuk itu mari kita pelajari dan memahami lebih lanjut bentuk-bentuk yang ada di muka bumi ini, yaitu salah satunya bentuk segi empat, dan kita telusuri bagaimana cara mencari luas dan keliling dari segi empat. Untuk itu mari kita pelajari apa itu quadrilaterals. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu quadrilaterals atau segi empat dan bagaimana ya ciri-cirinya. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat 4 contoh bentuk yang termasuk ke dalam quadrilaterals atau ke dalam segi empat. Kita lihat bentuknya secara seksama. Kira-kira ciri dari segi empat apa ya? Baik, mari kita bahas secara bersama-sama ya. Kita lihat terlebih dahulu gambar yang pertama yang Ibu checklist ya. Baik, kita lihat. Di sini sisinya ada berapa ya? Baik, kita hitung bersama-sama. Di sini sisinya ada 1 garis lurus, kemudian ada 2 garis lurus, kemudian ada 3 garis lurus, dan
ada 4 garis lurus. Nah, ternyata bentuk yang pertama memiliki sisi yaitu sebanyak 4 garis lurus. Kemudian bentuknya tertutup. Maksudnya apa tertutup? Maksudnya adalah garisnya saling menyambung. Baik, perhatikan lagi gambar yang kedua yang Ibu checklist. Baik, kita hitung lagi sisinya ada berapa? Ada 1 sisi garis lurus, ada 2 garis lurus, ada 3 garis lurus, dan ada 4 garis lurus. Ternyata gambar atau bentuk yang kedua juga memiliki sisi yaitu sebanyak 4 dan semuanya garis lurus. Kemudian bentuknya tertutup yaitu garis-garisnya saling menyambung. Kemudian bentuk yang ketiga yang Ibu checklist. Baik, kita hitung lagi sisinya ada berapa? Ada 1 garis lurus, 2 garis lurus, 3 garis lurus, dan 4 garis lurus. Ternyata bentuk yang ketiga juga memiliki 4 garis lurus. Dan bentuknya adalah tertutup karena sisi-sisinya saling menyambung. Baik, kemudian perhatikan contoh yang terakhir, bentuk yang terakhir yang Ibu checklist. Kita hitung lagi sisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ternyata sama juga. Bentuk yang keempat memiliki sisi sebanyak 4 dan semuanya garis lurus. Dan bentuk tersebut tertutup karena garisnya saling menyambung. Jadi kesimpulannya apa ya? Kira-kira ciri-ciri dari segi 4 apa ya? Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa segi 4 itu adalah sebuah bentuk dengan 4 sisi garis lurus. Jadi memiliki sisi sebanyak 4 dan merupakan garis lurus. Dan bentuknya tertutup atau close. Jadi close itu atau tertutup itu karena sisi-sisinya saling menyambung. Jadi sekali lagi apa ciri-ciri segi 4? Bentuk yang memiliki sisi sebanyak 4 garis lurus dan bentuknya tertutup. Baiklah, kita mengetahui ciri utama dari quadrilateral atau segi 4. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam quadrilateral atau segi 4. Jadi kita akan mempelajari bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam segi 4 sekaligus kita akan mempelajari ciri-ciri dari beberapa bentuk yang termasuk ke dalam quadrilateral atau segi 4. Baik, yang pertama, bentuk yang termasuk ke dalam quadrilaterals atau segi 4 ada paralelogram atau jajar genjang. Di sini terdapat bentuk jajar genjang. Di sini Ibu ingin menamai jajar genjang tersebut terlebih dahulu. Ibu namai jajar genjang ABCD. A B C D. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki jajar genjang ABCD. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari jajar genjang ABCD. Yang pertama di sini ada the opposite sides are equal. Nah, maksudnya apa ya? The opposite side itu adalah sisi yang berseberangan atau sisi yang berhadapan. Coba di sini yang berhadapan itu yang mana sisinya? Ada sisi A, D berhadapan dengan BC. Kemudian ada sisi DC berhadapan dengan AB. Nah, sisi yang berhadapannya itu sama panjang atau sama besar. Baik, Ibu akan kasih ciri. Sisi yang berhadapannya itu sama besar atau sama panjang. Tadi yang berhadapannya yang sama panjang yang mana aja? AD. Ibu coret satu garis di sini. Tadi sama dengan BC. Ibu coret lagi di sini. Nah, berarti ini garis ini sama garis ini sama besar. Kemudian yang kedua, garis yang sama besar yang berhadapannya apa saja? AB dan DC. Ibu kasih garis 2. AB dan DC. Nah, ini sama
besar. Jadi yang sama besar itu garis yang berhadapannya adalah AD sama dengan BC, kemudian AB sama dengan DC. Baik, ciri yang kedua yaitu the opposite side are parallel. Garis yang berhadapan atau yang berseberangannya itu adalah sejajar. Coba Ibu ingin tanya terlebih dahulu, sejajar itu apa ya? Nah, Ibu misalkan di sini ada 2 spidol. Kalau Ibu tempatkan dua-duanya, lihat. Secara vertikal, ini vertikal, lihat. Ini yang disebut sejajar. Kemudian, jika Ibu meletakkan spidol ini secara horizontal, maka dia sejajar juga. Nah, tetapi kalau misalkan yang satu vertikal, yang satu horizontal seperti ini, maka dia akan bertemu di satu titik. Lihat, titik temunya ini. Nah, ini bukan sejajar namanya, tapi garisnya saling berpotongan karena dia bertemu ya. Di sini lihat bertemu dua spidol ini. Nah, jadi mana coba garis yang sejajar? Yang sejajarnya itu adalah AD dan BC. Lihat, ini miring, ini juga miring, sama arahnya ya. Kemudian ada AB dan garis DC. Lihat sama, di sini dia horizontal dua-duanya. Nah, maka garis yang berseberangannya itu sejajar. Lihat, sejajar. Nah, berarti ciri yang kedua adalah garis yang berhadapan atau berseberangannya sejajar. Coba yang sejajar itu yang mana saja tadi? Yang sejajarnya itu adalah garis AD sejajar dengan BC. Lihat, tanda sejajar itu seperti ini. Simbolnya sejajar. Ini namanya simbol sejajar. Dan AB sejajar dengan DC. Baik, kemudian yang ketiga, lihat, the opposite angles are equal. Jadi, sudut yang berseberangannya sama besar. Kita lihat sudut yang berseberangannya yang mana? Atau yang berhadapan, berarti kalau yang berhadapan adalah ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nah, di sini Ibu akan kasih nama. Di sini kita sebut sudut D kecil. Di sini kita namakan sudut A kecil. Di sini sudut B kecil dan yang di sini sudut C kecil. Nah, tadi yang berhadapan yang mana? D, sudut D dengan sudut B. Nah, ini sama ini adalah sama besar. Jadi yang sama besarnya adalah sudut D sama dengan sudut B dan yang berhadapan atau yang berseberangan yang mana lagi? Sudut A dengan sudut C. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Baik, yang kedua di sini ada bentuk rectangle atau persegi panjang. Bentuknya seperti ini. Baik, Ibu akan beri nama terlebih dahulu. Di sini Ibu akan beri nama persegi panjang A, B, C, D. Baik, kita lihat ciri-ciri yang pertama. The opposite sides are equal. Tadi yang berhadapan garis itu yang mana ya? Yang AD berhadapan dengan BC, kemudian AB berhadapan dengan DC. Kita lihat AD itu sama besar dengan BC, kemudian AB itu sama dengan atau sama besar dengan DC. Ibu beri tanda ya. Tadi AB sama dengan DC, kemudian AD sama dengan BC. Nah, kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah the opposite sides are parallel. Tadi yang berseberangan itu garis AD, BC, kemudian AB dengan DC. Nah, garis yang berhadapannya itu sejajar. Nah, kita lihat AD dengan BC itu, lihat dia arahnya kemana? Vertikal seperti ini. Berarti dia sejajar.
sejajar karena arahnya sama. Kemudian yang kedua ada garis AB dengan DC. Lihat, seperti ini dia sejajar karena arahnya sama, sehingga AD sejajar BC dan garis AB sejajar dengan garis DC. Dan yang terakhir, persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku. Kita beri nama terlebih dahulu sudutnya. Di sini sudut A kecil, di sini sudut B kecil, di sini sudut C kecil, dan yang terakhir sudut D kecil. Nah, masih ingat sudut siku-siku? Ibu gambar ya. Sudut siku-siku itu seperti ini. Lihat, sama kan? Nah, keempat sudutnya itu sudut siku-siku. Berarti keempat sudutnya sama besar karena sudut siku-siku itu besarnya semuanya berapa? 90 derajat, sehingga sudut A itu sama dengan sudut B kecil, sama dengan sudut C kecil, sama dengan sudut D kecil. Berapa besarnya sudut siku-siku? 90 derajat. Baik, yang ketiga di sini ada bentuk square atau persegi. Bentuknya seperti ini. Ibu akan kasih nama persegi tersebut, yaitu dengan kasih nama persegi ABCD. Baik, kita lihat ciri yang pertama adalah persegi memiliki 4 sisi yang sama besar atau sama panjang. Jadi sisinya di sini ada sisi apa aja? Ada sisi AB, kemudian sisi BC, kemudian sisi CD, kemudian sisi DA atau AD. Nah, jadi keempat sisinya itu sama besar. Nah, jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi ibu di sini akan kasih ciri sama besar semuanya. Jadi garisnya satu-satu nih, seperti ini. Jadi semuanya sama besar sisinya. Kemudian the opposite side are parallel. Tadi yang opposite itu yang mana yang berhadapan? AD dengan BC. Lihat, dia vertikal. Nah, arahnya sama. Ibu akan kasih tanda. Arahnya sama, dia vertikal. Baik. Kemudian mana lagi yang saling berhadapan sisinya? Ada AB dan DC. Lihat, dia horizontal, arahnya juga sama. Sehingga the opposite side are parallelnya itu adalah garis AD sejajar dengan BC, kemudian garis AB sejajar dengan DC. Nah, yang terakhir di sini persegi memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, ibu akan beri nama terlebih dahulu sudutnya. Di sini ada sudut A kecil, di sini ada sudut B kecil, di sini ada sudut C kecil, dan yang terakhir di sini ada sudut D kecil. Lihat sudutnya. Ini merupakan sudut siku-siku. Nah, ibu akan gambar lagi sudut siku-siku itu seperti apa? Seperti ini ya. Nah, ini sudut siku-siku. Jadi dia memiliki 4 sudut siku-siku. Artinya setiap sudutnya itu sama besar karena sudut siku-siku itu besarnya semuanya adalah 90 derajat, sehingga sudut A sama dengan sudut B kecil, kemudian sama dengan sudut C kecil, kemudian sama dengan sudut D kecil. Besarnya berapa sudut siku-siku tadi? 90 derajat. Baik, kemudian yang keempat di sini ada rhombus atau belah ketupat. Nah, ibu akan kasih nama terlebih dahulu bentuk belah ketupat tersebut. Ibu akan beri nama belah ketupat A, B, C, D. Seperti ini. Baik, kita lihat ciri-ciri dari rhombus atau belah ketupat. Yang pertama, cirinya adalah belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama besar.
Berarti sisinya ada apa aja? Ada sisi AB, sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, kemudian sama dengan sisi DA. Jadi semuanya itu sama besar. Baik, Ibu akan kasih ciri. Sisinya sama besar. AB sama besar dengan BC, sama besar dengan CD, kemudian sama besar dengan DA. Baik. Kemudian yang kedua, the opposite side are parallel. Lihat lagi, opposite itu yang mana saja ya garisnya? Yang berseberangannya. Berarti AD dengan BC, AB dengan DC. Nah, lihat AD dengan BC itu arahnya ke sini. Lihat, arahnya sama. Kemudian lihat AB dengan DC, AB dengan DC. Arahnya juga sama dia. Lihat, arahnya sama. Ini ke sini, ini juga ke sini. Jadi, garis yang berseberangannya sejajar. Jadi, yang sejajarnya ada AD dengan BC, kemudian ada AB dengan DC. Yang terakhir, the opposite angles are equal. Baik, Ibu akan memberi nama sudutnya terlebih dahulu. Di sini ada sudut A kecil, di sini ada sudut B kecil, di sini ada sudut C kecil, dan yang terakhir ada sudut D kecil. Coba yang berhadapan atau yang berseberangannya yang mana ya? Ibu ingin tahu. Ya, yang berseberangannya A dengan C. Berarti sudut A sama dengan sudut C, dan mana lagi yang berseberangan atau yang berhadapan? Lihat, sudut B dengan sudut D. Berarti sudut B sama dengan sudut D. Kemudian yang kelima ada bentuk trapezium atau trapesium. Bentuknya seperti ini. Baik, Ibu akan kasih nama terlebih dahulu. Ibu akan kasih nama trapesium A, B, C, D. Nah, trapesium ini hanya memiliki dua ciri. Cirinya adalah yang pertama, trapesium hanya memiliki satu pasang sisi yang berseberangannya sejajar. Jadi sisi yang berseberangannya itu hanya memiliki satu pasang. Coba yang sejajar yang mana? Gue ingin tahu. Baik, kita lihat dulu. AD dengan BC apakah sejajar? Lihat. Dia akan bertemu di satu titik di sini. Jadi artinya dia tidak sejajar, tapi dia adalah garis yang akan berpotongan. Berarti AD tidak sejajar dengan BC. Jadi yang satu lagi yang sejajar yang mana kira-kira? AB dengan DC. Lihat. Arahnya sama sehingga dia tidak akan berpotongan di satu titik, sehingga garis AB sama dengan DC. Baik, Ibu akan kasih tanda sejajar. Nah, AB sejajar dengan DC karena dia arahnya sama, yaitu arahnya horizontal seperti ini ya. Nah, baik, Ibu akan tulis di sini. Berarti pasangan yang sejajarnya itu sisi apa saja? Sisi AB sejajar dengan sisi DC, seperti itu. Kemudian kita yang kedua, lihat, the parallel sides are not equal. Lihat the parallel side. Tahu the parallel side yang mana tadi? Sisi yang sejajarnya AB dengan DC. Lihat, AB itu panjangnya lebih pendek dengan DC. Jadi, sisi yang sejajarnya itu tidak sama panjang. Jadi, sisi AB-nya itu tidak sama dengan DC karena AB-nya itu lebih pendek dari DC atau DC-nya itu garisnya lebih panjang dari AB. Baik, kemudian ini ada kite atau layang-layang. Kalian pernah lihat layang-layang atau pernah memainkan layang-layang? Nah, layang-layang ini termasuk ke dalam quadrilaterals atau segi empat karena ada 4 sisi garis lurus dan
bentuknya tertutup. Baik, Ibu akan kasih nama terlebih dahulu layang-layang tersebut. Ibu akan beri nama layang-layang A, B, C, D. Kita lihat, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama besar. Nah, dua pasang sisinya itu yang sama besar yang mana? Kita lihat, yang sama panjangnya yang mana kira-kira? Di sini ada AD dengan AB. Lihat, AD dengan garis AB. AD dengan garis AB itu sama panjangnya. Ibu akan kasih nama di sini ya, atau akan Ibu kasih ciri. Seperti itu. Kemudian kita lihat mana lagi yang sama panjang, garis mana? DC dengan BC. Nah, Ibu akan kasih ciri juga di sini. Nah, DC sama dengan BC. Nah, lihat. Sisi yang sama panjangnya itu adalah sisi yang di sebelahnya. Jadi AD sama panjangnya dengan AB. Kemudian di sini DC yang bersebelahan dengan CB. Nah, di sini Ibu akan tulis yang sama besarnya itu adalah AB sama dengan AD. Kemudian yang kedua adalah DC sama dengan BC. Jadi ingat, AB, garis AB sama dengan AD, kemudian DC sama dengan CB. Good. Kemudian yang kedua, layang-layang hanya memiliki satu pasang sudut yang saling berhadapan atau berseberangannya itu sama besar. Jadi sudut yang saling berhadapannya itu hanya memiliki satu pasang yang sama besarnya. Coba yang berhadapan itu sudut yang mana? Kira-kira yang sama besar? Nah, yang sama besarnya itu adalah sudut yang ini. Ibu akan kasih beri nama. Di sini sudut B kecil, di sini sudut B kecil. Nah, ini yang sama besarnya hanya dua. Ada sudut D dan B. Jadi hanya satu pasang sudut yang berhadapannya yang sama besar. Apakah sudut A sama dengan sudut C? Tidak, lihat. Yang ini lebih lebar sudutnya. Kalau yang ini lebih kecil sudutnya. Jadi sehingga satu pasang sudut yang sama besar yang berseberangannya itu yang mana? Sudut B sama besar atau sama dengan sudut D.